Halo teman-teman Aquafest, saya Dava Nurajani dan kali ini kita akan menuju ke toko yang dipunyai oleh Minaku, tepatnya di Pasar Ikan Hias Saladon di Kabupaten Bogor. Gimana keseruan kita hari ini? Langsung aja kita ke tokonya. Oke, kita sudah di depan tokonya. Mungkin kita langsung aja ketemu dengan Mas Oke yang akan kita wawancarai pada hari ini. Oke, halo teman-teman Aquafest. Kali ini kita sudah berada di Bursa Ikan Hias Saladon, tepatnya di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Dan kali ini kita sudah berada di standnya Minaku. Nah, langsung aja nih, kita akan bertemu dengan Mas Oke dari Minaku, teman-teman. Gimana kabarnya Mas Oke? Alhamdulillah baik. Sedang sibuk apa Mas pada saat ini? Untuk saat ini sih kita sibuk paling ekspor ya. Ekspor. Kebetulan tadi pagi juga kita ada pengiriman ke India. Baru beres ini juga. Baru beres. Sempat tidur Mas hari ini Mas? Alhamdulillah udah lumayan lah. Iya. Jadi teman-teman, kita sudah bersama Minaku. Mungkin kita akan menjelaskan dulu nih Minaku itu perusahaan seperti apa. Gimana Mas Oke? Jadi Minaku itu perusahaan yang dibuat dari alumni ITB sih semua ya. Alumni ITB angkatan 35. Kebetulan kita awalnya sih reuni, sering ketemu, terus akhirnya adalah ide buat bikin perusahaan bareng-bareng gitu. Nah ini baru jadilah Minaku gitu. Awalnya sih Minaku geraknya di marketplace. Di marketplace? Ya, marketplace perikanan, khusus perikanan. Cuman ada terbentuk kendala. Jadi dari Minaku itu ada beberapa unit usaha lah ya. Di antaranya ada Minatrans itu khusus untuk jasa pengiriman. Jadi awal-awal kita ada beberapa konsumen yang ingin ikannya dikirim ke luar daerah, terus ada yang kirim ekspor juga gitu, tapi ya terbentur masalah kendala perizinan apa gitu. Akhirnya Minaku hadir di situ untuk menjembatani dari si konsumen sampai ke bayarnya gitu. Jadi untuk Minaku sendiri hanya menjual jasa saja atau juga menjual ikan juga? Nah dari situ sih kita ya mungkin awalnya dari situ jual jasa ya. Cuman ke depannya itu kita jadi terbuka peluang ekspornya gitu. Karena dari si buyer sampai konsumen sama buyer itu kita sebelum pengiriman bikin grup ya. Jadi si buyer ingin tahu keberadaan ikannya itu udah nyampe mana, terus yang si konsumen terus dari situ kita ada grup komunikasi, akhirnya kita juga kecipratan order gitu. Cuman si ordernya ini jadi kayak gini nih. Contohnya aja kita ngirim ikan dari udang dari Makassar gitu. Itu si seller yang dari Makassar itu pakai jasa Minaku buat diterbangkan misalnya ke Korea. Nah, karena yang Korea itu kebutuhannya cuma udang aja yang ambil dari Sulawesi, otomatis si Korea juga nggak cuma udang kan yang dijual ya. Jadi ada beberapa dia nanya ke Minaku, punya ikan nggak, punya barang apa gitu selain udang. Nah dari situ kan kita juga dari segi bisnis nggak potong jalur si buyer yang dari Sulawesi kan, karena kita tuh hanya menutupi istilahnya menutupi kuota orderan aja, yang kurangnya aja. Kebetulan yang dari Sulawesi juga kalau urusan ikan hias sih lebih banyak di Bogor. Ya akhirnya dari situ kita mulai kebuka pasar ekspor sendiri juga gitu. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran nih tentang negara mana aja sih sebenarnya yang sudah bekerja sama dengan Minaku seperti itu, Mas?
Untuk saat ini sih kalau pengiriman kita udah banyak lah ya. Ya, banyak Asia, negara. Asia masuk semua. Asia, Eropa, Amerika banyak. Amerika, Nah, Amerika itu yang sekarang rutin ya. Rutin tuh Amerika, Filipin, yang baru-baru India, terus ada yang ke Korea, Singapura, macam-macam sih. Slovenia ada juga. Slovakia enggak mas? Ada. Iya. Nah, untuk strategi bisnis sendiri mas, sebenarnya kan tadi sudah diceritakan ya dari awal pembentukan Minaco itu seperti apa, dan mungkin kita juga punya pertanyaan yang sama ya teman-teman. Saya juga punya pertanyaan yang sama mungkin seperti ini mas. Bagaimana kita bisa mengenal pasar ekspor sampai sejauh itu mas? Kita ASEAN saja menurut saya itu susah sekali untuk mencari ring-ring untuk masuknya. Sebetulnya sih ya sekarang lebih terbuka ya. Kayak sosial media tuh lebih berpengaruh lah untuk pasar luar negeri itu. Jadi dari situlah kita kebuka lah, ada pasar-pasar ekspornya gitu. Nah kebetulan kalau Minaco sih kita pegang beberapa ini, jadi dari Minaco tuh tiap negara tuh ada ininya, ada perwakilannya gitu. Jadi transfernya lah, transfer kita pegang transfer, dari transfer baru order ke customernya gitu. Jadi satu pengiriman tuh ada beberapa customer gitu. Iya, Beberapa tangan juga mungkin. iya. Ya kebetulan kan kalau buat sekarang ini ya mungkin kita termasuk telat lah ya untuk memulai ini gitu. Cuman kalau dilihat sih ininya trennya gitu ya, karena kita telat, yang besar-besar itu ya udah ada customernya masing-masing gitu. Jadi udah ya kita bagian yang kecilnya aja lah, yang penting yang penting jalan gitu. Yang kecil juga banyak ya mas ya. Kecil banyak, alhamdulillah ada lah ya. Banyak sih enggak lah, cuman ya ada aja lah. Nah untuk produk dari Minaco ini tentang perikanan ini yang diekspor itu paling banyak tuh apa mas, jenis apa? Ikan live bird kah atau udang mungkin? Kalau ikan sih tiap negara ya beda-beda iya. Kayak yang rutin Maldives itu lebih banyak koi ya. Koi Ya. Awalnya juga kita bingung nih, Maldives kan negara kepulauan ya. Tapi ekspor tuh banyak koi. Ternyata di sana tuh karena banyak apa ya? Resort kayak hotel apa gitu. Dia tuh buat tampilan di situnya, jadi banyak tuh ordernya koi ke Maldives tuh. Ke Maldives, terus yang terakhir Filipina tuh banyak koki. Ya kalau Amerika jenis-jenis koridora, ikan kecil, tetra banyak, macam-macam lah. Nah dari mereka ini yang customer dari luar negeri ini biasanya membeli dari kita tuh untuk apa mas? Apa untuk dijual kembali atau ada hal lainnya? Kalau iya untuk jual lagi. Jadi dari sana tuh kayak kita aja di sini gitu kan, toko-toko kecil lah mungkin ya. Dia buat majang di tokonya gitu. Jadi macam-macam lah. Kalau pasarnya ke Eropa, Amerika tuh rata-rata ya kebanyakan mah tokonya ya kita mah yang kecil-kecil ya. Jadi si order tuh emang nggak banyak sih, nggak banyak, cuman rutin tuh. Kalau quantity yang banyak tuh Asia biasanya, ke Cina banyak, Singapura dia ngambil ikan dari kita ukuran kecil, dia besarin lagi di situ, baru dia ekspor lagi gitu. Ya, padahal ikannya Indonesia juga. Bisa untung gitu ya untuk dia beli dari kita benihnya, dia besarkan kembali tuh bisa untung gitu ya, karena dia mungkin dari dolar. Ya, pertama dari situ ya. Terus regulasi ekspornya juga bagus kalau Singapura. Iya. Kalau kita kan transit, terus banyak lah ya. Jadi makan waktu banyak lah dari situ. Kita aja kalau mau ekspor itu pertama nih ya, ikan misalnya packing di rumah tuh kalau udah banyak bisa makan waktu 2-3 jam gitu ya.
Kalau lebih banyak lagi bisa 4 jam di rumah packing. Terus ikan diambil dari rumah diangkut ke bandara. Bandara 2 jam juga. Di bandara ngurus-ngurus dokumen lama juga. Dari situ tuh ikan belum diapa-apain, itu masih di Indonesia aja. Itu udah makan waktu lama. Sampai udah berangkat transit juga. Itu makan waktu lama. Jadi udah waktu lama. Kita kan nggak bisa padat-padat kan, ya kan? Kalau Singapura tuh tujuannya udah langsung ada gitu, tiap negara dia udah siap lah. Makanya karena nggak ada transit, regulasi di dalamnya birokrasinya cepet lah apa. Jadi si Singapura itu bisa kirim ikan dengan kuantiti yang banyak. Jadi harga murah, bisa bersaing karena ikan dari Indonesia makanya. Jadi sebenarnya untuk kita ingin mengekspor tuh ada modalnya juga ya untuk jasa-jasa yang seperti itu ya, masih seperti karantina dan regulasi lain-lainnya. Iya. Dan kita juga punya mungkin harus ada sertifikatnya nggak sih mas kalau untuk ekspor itu? Kalau untuk ekspor kita ada CKIB-nya. Ada CKIB-nya ya? Iya. Jadi kan syarat buat ekspor itu harus ada CKIB. Kalau nggak ada CKIB, berarti kita setiap mau kita kirim sampel. Kirim sampel? Iya, kirim sampel. Misalnya ikan negara tujuan kemana gitu ya. Nah dari situ ikan-ikan yang mesti ada sampel apa aja. Jadi sebelum kirim tuh kita kirim sampel dulu ke karantina. Setelah keluar hasil itunya ya, sampelnya bagus apa enggak gitu. Kalau enggak ya kita nggak bisa kirim. Menarik sekali mas ya, berarti kita juga tersertifikasi terlebih dahulu ya? Ya kalau CKIB kan minimal tuh sebulan. Dia sebulan nggak kan cukup sekali surveillance tuh ke rumah. Dia survei cari sampel apa aja yang nanti bulan depan mau dikirim. Setelah itu kita mau tiap hari kirim, nggak mesti kirim sampel. Kalau udah ada CKIB, iya. Tapi kalau belum ada, kita tiap hari kirim, berarti tiap hari kirim sampel. Ribet. Iya mas, tadi saya sangat tertarik dengan Maldives itu. Ternyata dia tuh suka mengimpor ikan koi dari Koki mungkin ya. Oh iya. Iya, alasan mereka tuh kenapa lebih memilih membeli ke Indonesia dibanding ke negara Jepang, negara aslinya seperti itu ya? Ya mungkin dari harga ya. Dari harga? Iya jauh. Kalau Jepang ya emang harga mahal ya, kualitas juga bagus lah. Iya. Kalau di kita ya menyerupai lah, tapi kualitas nggak jauh-jauh banget. Iya nggak jauh-jauh banget, harga lebih murah. Mungkin itu dari situ dia banyak ya impor dari Indonesia gitu. Iya, mungkin untuk teman-teman mas mungkin punya saran untuk teman-teman yang ingin melakukan ekspor ikan ke luar negeri, mungkin ada sedikit cara-caranya mas, teknik-tekniknya? Kalau teknik sih enggak lah ya. Yang penting sih kalau mau ekspor ya udah punya pasar. Nah itu dia, itu aja. Susah tuh untuk mencari pasar, lagi di luar negeri, di negeri sendiri pun itu sangat susah gitu mencari pasar. Iya. Yang penting sih pertama kita punya pasarnya dulu. Kalau masalah pengiriman ya nanti juga kalau udah ada pasar, kita barangnya ada, ya pengiriman pasti kita nyari sendiri gimana nih jalurnya seperti apa gitu. Jangan lewat Minaku juga bisa. Kalau si Mas udah punya pasarnya, udah ada ikannya, mau kirimin, Minaku yang kirim bisa. Oh iya, berarti Minaku hari itu jual jasa tuh. Iya. Oke. Oh iya, mungkin kan untuk permintaannya kan sangat banyak ya dari luar negeri itu mas. Nah, bagaimana cara Minaku tuh menyikapi untuk menitip semua permintaan itu? Biasanya sih yang order rutin itu ya ikannya itu aja. Itu aja? Iya. Ikannya itu aja. Terus kita tahu nih, karena kita awalnya juga nawarin ikan yang ready stock gitu. Ya, ready stock terus. Iya. Paling ada beberapa satu shipment tuh ada beberapa item yang nggak ada lah gitu. Itu lumrah lah. Betul. Ada beberapa item yang ini nggak ada nih gitu. Kita juga nggak bisa maksain kan kalau nggak ada. Ya mungkin kalau masih keburu kita bisa
ganti sama ikan yang lain, kita tawarin ini ikan kan sebelum keluar order itu ya, dia ada performa invoice namanya itu. Jadi dia kasih invoice-nya dulu semua, ini saya mau order ikan ini nih, baru kita cek ke petani sama stok kita yang ada di rumah gitu. Jadi misalnya setelah oh ini ikannya nggak ada, ini gitu. Udah paling kita tawarin ini ikan nggak ready nih, mau diganti ikan apa gitu. Gitu. Jadi nggak terlalu kaku sih sebenarnya, cuman kalau sebelum ada performa invoice itu jadi waktunya jangan terlalu mepet ya, karena kalau misalnya kalau udah jadi packing list kan udah ada performa invoice, kita ngebalas nih yang ready stock apa aja, dia baru order turun. Setelah order baru kita bikin packing list, box 1 apa aja, box 2 apa aja. Kalau kita udah masuk packing list itu nggak bisa dirubah, nggak bisa. Misalnya ikan tiba-tiba yang ini trouble, udah kita paling nambahin dengan ikan yang udah ada di packing list itu, jadi jumlahnya ditambahin ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah packing list sudah jadi, tiba-tiba ikan nggak ada, oh ganti sama ikan yang lain, nggak bisa. Tidak bisa ya. Ini Mas, untuk packing ikan itu adakah teknik yang berbedanya gitu kan? Kita untuk packing ke mungkin ke di luar daerah, antar provinsi itu kan masih banyak lah yang sudah melakukannya. Nah, kita tuh sebenarnya pengen tahu tuh gimana sih cara packing ikan yang baik dan benar untuk ekspor, kan ekspor itu bisa berhari-hari gitu ya. Ya kuncinya sih emang di packing. Iya, packing. Pertama kita ngitung waktu ya. Ngitung waktu, ngitung kepadatan ikan, ngitung berat. Jadi kalau misalnya waktu lama nih, ikan otomatis lebih jarang dong, karena kalau diisi padat-padat juga nggak bisa. Tapi kalau misalnya ikan terlalu padat, si customer sih enak ya kalau misalnya kondisinya bagus. Tapi kalau misalnya kondisinya jelek, ya rugi customer gitu. Terus kan kalau ikan padat, air juga harus banyak. Jadi si customer kalau misalnya kebanyakan air, beratnya jadi dia ada beban beban tambahan lah buat bayar kargonya itu. Jadi kalau packing ekspor tuh kita ngitung waktu, ngitung kepadatan air, sama ngitung beratnya. Gak bisa kalau kita sih packing di sini aja ya, packing di sini kirim ke kampus gitu. Air mau 1 kantong full, segimana udah kirim aja. Hidup aja. Iya, ikan hidup, ikannya 1 gitu, nggak masalah kan, nggak karena nggak dihitung berat. Kalau ini kita berhitungnya dari situ. Kalau untuk pembagian kerugian itu seperti apa Mas? Misalnya kita ada yang mati gitu ikan, nah itu yang disalahkan siapa Mas? Kita kah? Kalau nggak gini, jadi itu tuh ada DOA-nya ya. Iya, kematian di perjalanan. Jadi kematian di perjalanan itu pas ikan sampai di tujuan, dia bongkar, ada yang mati di kantong, itu udah tanggung jawab kita. Itu ikan bisa diganti next shipment, kalau enggak kita balikin duitnya. Biasanya sih jarang lah ya kayak seperti itu ya. Biasanya ada kematian, next shipment kita ganti gitu. Jadi buat ngikat juga, ngikat ke si konsumennya biar dia tuh repeat order lagi gitu. Tapi kalau misalnya si ikan udah beberapa hari dia mati, itu bukan tanggung jawab kita. Udah pokoknya pas pertama masuk sehari lah paling lama, udah lepas tanggung jawab. Iya. Ya kan rata-rata juga dia juga nggak bisa komplain sih. DOA di atas 2% lah, dia masih bisa klaim ya. Tapi kalau misalnya lebih dari itu gitu, dia bisa komplain gitu. Tapi kalau kurang dari itu, ngapain? Kalau ditotalin juga ya biasa nggak besar gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu untuk pertanyaannya. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget langsung aja bertanya di kolom komentar. Nanti mungkin akan
akan kita jawab dan akan kita bantu sambungkan dengan Mas Oki ini. Oke, berikutnya kita bakal review produk nih teman-teman. Nah, di belakang gua ini sudah ada beberapa produk yang dijual oleh Minaku teman-teman. Ini ada namanya apa Mas ini Mas? Itu mos darat ya. Mos darat. Mos ya kayaknya. Ini Buat tuh palud aquascape. ya. Iya, buat bikin ini palud sih. Paludarium gitu. Oke, kita bakal review produk apa aja sih yang dijual oleh Minaku di toko sini. Check it out. Ya, untuk teman-teman kita akan mereview produk-produk apa saja sih yang dijual oleh Minaku di Bursa Ikan Hias Ramadan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Langsung saja. Gimana Mas? Mungkin ini yang pertama aja Mas. Ini ada ikan komet ya. Komet. Cuman jenisnya rada berbeda sama komet yang lain. Ini komet Colico. Kalau di ekspor sih biasa disebutnya subunkin. Subunkin. Jadi ada kalau komet yang biasa itu warnanya merah putih. Cuman kalau yang subunkin ini ada biru, terus kuning, merah, ada putihnya juga. Ini rada beda lah. Untuk yang bawah ini kita settingan seperti di laut gitu. Mariscape Tapi ya, air tawar ya. Ada air tawar gitu. Ini di dalamnya kita taruh ikan-ikan dasar seperti Corydoras ya. Dari Corydoras ini ada beberapa jenis, ada Corydoras Juli, Panda, ada Ovoy, terus Paleatus, macam-macam sih. Iya, macam-macam. Untuk yang di bawah kita setting pasir, terus di dekor pakai batu. Ini ikan hokinya ini jenisnya oranda ini apa? Rostel. Ya, rostel. Dari buntutnya tuh Ngembang gitu ya? Iya, ngembang kalau rostel. Untuk yang bawah kita setting tanaman air sama udang. Untuk aquascape ya, untuk biasa dulu ya Mas ya. Ini mungkin settingan tampak depan. Untuk yang lebih banyaknya lagi kita ada di dalam. Oke, boleh kita ke dalam Mas. Nah, ini kebanyakan sih kita pajangnya gapi ya. Untuk gapi ini kita jual per pair, jadi iya sepasang sama mantis. Ini ikan sih, kalau ikan kita kebanyakan ikan sisa-sisa eksporan ya, yang ada di farm. Terus sisa-sisanya kita bawain ke sini lah. Untuk ikannya ada gapi, jenis tetra, mantis, jenis-jenis platis, sama apa ya? Itu aja sih yang banyak, sama rainbow paling. Rainbow fish. Rainbow. Ini rainbow kita ada Bosmani sama rainbow red. Untuk settingan di arah ini kita setting aquascape ya, ada kebanyakan palud sih kita ini. Paludarium. Jadi simpel lah. Kalau ini dijual langsung sepaket juga? Iya, satu paket Ya. Bagus banget Mas ini ya. Ini batu apa Mas? Itu lavarok. Iya. Kita pakai lavarok. Kalau ini kita pakai settingan batu pasir. Ini Oscar nih. Oscar. Bagus juga Mas. Untuk sebelah sininya kita setting ikan predator. Jenis apa ini Mas? Ini peacock bass nih. Gede banget ya? Lama ya. Galak ya Mas ini? Lumayan. Makan ikan biasanya ya? Iya, makan ikan. Berarti di sini juga selain menjual ikan, menjual produk-produk Ya, alat-alat juga ya, alat-alat. Pokoknya apa aja lah kalau di toko sih yang bisa dijual ya. jual. Ini juga ada akar tanaman ya? Akar.
Kalau kita akar setting sendiri, jadi bikin bonsai seperti ini gitu, baru dijual. Kalau jual akarnya aja sih ya buat orang-orang yang mau bikin gitu sendiri ya. Tapi kebanyakan kan orang nggak mau ribet juga. Jadi yang udah jadi ya beli gitu. Jenis rasa malam. Ini ada rasa malam sama santigi pasir. Semacam sih kalau akar. Oke. Mungkin buat teman-teman yang ingin mengunjungi toko dan mungkin ingin butuh Mas Oke secara langsung gitu dan ingin menanyakan tentang ekspor dan lain-lainnya tentang perikanan, bisa banget datang langsung ke sini di ruko nomor 7 di Bursa Ikan Hias Laladon Bogor, Kecamatan Dramaga. Mantap. Oke teman-teman, jangan lupa ikutin Aquafest 2021 karena di situ akan dibahas tentang ikan hias dan bagaimana cara teknik pengepakan yang baik untuk ekspor. Jangan lupa ikuti Aquafest.